Tutorial penggunaan Inventory Management System. Langkah pertama, Anda cukup login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh NRG. Di dalam Inventory Management System ini, terdapat 14 modul. Pada tampilan awal, terdapat modul dashboard untuk melihat grafik kegiatan bisnis Anda. Setelah itu, terdapat user management untuk mengatur akun IMS Anda. Lalu, terdapat user manual untuk melihat beberapa penjelasan penggunaan sistem ini. Tombol logout untuk keluar dari sistem. Lalu juga ada reminder untuk pengingat kegiatan bisnis Anda. Vendor. Vendor adalah data orang yang mengirimkan barang kepada Anda atau kita lebih mengenal dengan nama supplier dan tersimpan di sistem ini. Di dalam modul vendor terdapat vendor registration dan vendor view. Vendor registration berfungsi untuk menyimpan data vendor Anda. Anda cukup menginput data yang dibutuhkan. Jika data tersebut sudah benar, maka klik save. Jika ingin menghapus semua data, maka klik reset, dan jika ingin membatalkan data tersebut, maka klik cancel. Vendor view berfungsi untuk melihat data vendor Anda. Anda cukup memilih berdasarkan firm name atau city, lalu klik search. Product. Produk adalah data produk Anda yang akan tersimpan di sistem ini dan masuk ke dalam stok Anda. Di dalam modul produk terdapat category registration, product registration, dan product view. Kategori registration berfungsi untuk menyimpan data kategori produk Anda. Anda cukup menginput data yang dibutuhkan. Jika data semua sudah benar, maka klik save. Jika ingin menghapus semua data, maka klik reset. Dan jika ingin membatalkan data tersebut, maka klik cancel. Product registration berfungsi untuk menyimpan data produk Anda. Anda cukup menginput data yang dibutuhkan. Jika data semua sudah benar, maka klik save. Jika ingin menghapus semua data, maka klik reset. Dan jika ingin membatalkan data tersebut, maka klik cancel. Product view berfungsi untuk melihat data produk Anda. Anda cukup menginput product name di kolom search by product name atau mengklik kategori di kolom search by kategori. Customer. Customer adalah data produk Anda yang akan tersimpan di sistem ini. Di dalam modul ini terdapat Customer Registration dan Customer View. Customer Registration berfungsi untuk menyimpan data konsumen Anda. Anda cukup menginput data yang dibutuhkan. Jika data semua sudah benar, maka klik save. Jika ingin menghapus semua data, maka klik reset. Dan jika ingin membatalkan data tersebut, maka klik cancel. Customer View berfungsi untuk melihat data konsumen Anda. Anda cukup menginput freelance name di kolom search by freelance name atau customer name di kolom search by customer name atau mengklik city di kolom search by city. Purchase. Purchase adalah data penyimpanan pembelian yang akan digunakan sebagai acuan untuk laporan pembelian Anda. Di dalam modul ini terdapat purchase order, purchase payment status, purchase view, purchase delivery, purchase order close, purchase return, dan purchase return view. Purchase order berfungsi untuk membuat surat pembelian. Anda cukup menginput data yang diminta, lalu akan muncul di pojok kanan bawah total price. Setelah selesai, klik submit atau jika Anda ingin membatalkan transaksi, klik cancel. Jika Anda ingin mengubah data yang tadi telah diinput, klik gambar pensil yang berada di sebelah net amount. Purchase payment status berfungsi untuk melihat data hutang pembelian Anda. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date. Purchase view berfungsi untuk melihat data pembelian Anda. Anda nanti tinggal memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date di kolom search by date atau mencari dengan mengetik vendor Anda di kolom search by vendor. Purchase delivery berfungsi untuk melihat status pengiriman barang pembelian Anda. Anda cukup memilih order number di kolom search by order number.
Purchase order close berfungsi untuk melihat data pembelian yang sudah lunas. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date di kolom search by date. Purchase return berfungsi untuk membuat surat retur pembelian. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di date, pilih vendor name, dan pilih purchase order number. Purchase return view berfungsi untuk melihat surat retur pembelian. Anda nanti tinggal memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date di kolom search by date. Sales adalah data penyimpanan penjualan yang akan digunakan sebagai acuan untuk laporan penjualan Anda. Di dalam modul ini terdapat Quick Sales View, Quick Sales Return View, Sales Order, Sales View, Sales Return View, Sales Payment View, dan Delivery. Quick Sales berfungsi untuk membuat surat penjualan langsung tanpa ada customer. Anda cukup menginput data yang diminta. Jika Anda ingin menghapus data yang tadi telah diinput, klik icon tong sampah yang berada di sebelah net amount. Quick Sales View berfungsi untuk melihat data penjualan langsung Anda. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date di kolom search by date. Quick Sales Return berfungsi untuk membuat surat retur penjualan. Anda nanti tinggal memilih dengan cara mengklik order number. Nanti akan muncul informasi yang berisi type and sales number. Kemudian akan muncul tabel yang berisi product name, quantity, normal return, dan damage return. Cara membuat quick sales return adalah mengklik kotak kecil di antara quantity dan normal return dan input jumlah barang yang akan dikembalikan di normal return dan damage return. Quick Sales Return View berfungsi untuk melihat surat retur pembelian, dan Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date di kolom search by date. Sales Order berfungsi untuk membuat surat penjualan ada customer. Anda cukup menginput data yang diminta. Setelah selesai input semua, klik submit, atau jika Anda ingin membatalkan transaksi, klik cancel. Jika Anda ingin mengubah data yang tadi telah di-input, klik gambar pensil yang berada di sebelah net amount. Sales View berfungsi untuk melihat data penjualan Anda. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date di tabel Sales View by date, atau mencari dengan memilih buyer name atau sales order name di tabel Sales View by order name. Sales Return berfungsi untuk membuat surat retur pembelian. Anda cukup memilih tanggal dengan cara memilih date, pilih customer name, dan pilih order name. Sales Return View berfungsi untuk melihat surat retur penjualan. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah from date dan to date. Sales Payment View berfungsi untuk melihat status penjualan setiap customer. Anda cukup memilih customer name, sales order name, dan klik find. Sales Delivery berfungsi untuk membuat pengiriman barang setiap sales. Anda cukup memilih sales reference number di kolom search by sales reference number dan klik find. Dispatch View berfungsi untuk membuat surat jalan. Anda cukup memilih sales order number lalu klik find. Invoice adalah surat penagihan baik pembelian ataupun pengeluaran. Di dalam modul ini terdapat Purchase Invoice dan Sales Invoice. Purchase Invoice berfungsi untuk membuat surat tagihan pembelian. Anda cukup memilih Purchase Reference Number di kolom Search by Reference Number yang telah dibuat. Sales Invoice berfungsi untuk membuat surat tagihan penjualan. Anda nanti hanya memilih Sales Reference Number di kolom Search by Reference Number yang telah dibuat. Accounts
Accounts adalah catatan keuangan badan usaha yang bisa merangkum segala kegiatan bisnis usaha, baik pengeluaran maupun pemasukan. Di dalam modul ini terdapat payroll, transaction, account receivable assets, cash book, account payable liabilities, profit and loss statement, dan commission. Di dalam submodul payroll terdapat employee registration, payroll form, employee view, employee payroll view. Di dalam submodul transaction terdapat transaction form dan transaction view. Di dalam submodul commission terdapat commission view. Employee registration berfungsi untuk mendaftarkan pegawai badan usaha. Anda cukup menginput data yang diminta. Jika data semua sudah benar, maka klik Save. Jika ingin menghapus semua data, maka klik Reset. Dan jika ingin membatalkan data tersebut, maka klik Cancel. Payroll Form berfungsi untuk mengisi gaji karyawan tiap bulannya. Anda tinggal memilih month and year, kemudian pilih Employee ID atau Employee Name, lalu klik Search. Employee View berfungsi untuk melihat data karyawan Anda. Anda cukup memilih data karyawan dengan cara mengklik Employee ID di kolom Search by Employee ID atau Employee Name di kolom Search by Employee Name. Employee Payroll View berfungsi untuk melihat data gaji karyawan Anda. Anda tinggal memilih data gaji karyawan dengan cara mengklik Month dan Year Name di kolom Search by Month of Year, lalu klik Search. Transaction berfungsi untuk membuat lembar transaksi di luar kegiatan penjualan dan pembelian badan usaha. Transaction Form berfungsi untuk membuat lembar transaksi Anda. Anda cukup memilih date, kemudian pilih transaction type, input amount, payment mode, input name, dan note. Transaction View berfungsi untuk melihat data transaksi Anda. Anda cukup memilih tanggal dengan cara mengklik gambar kalender di sebelah From Date dan To Date di kolom Search by Date. Accounts Receivable Asset berfungsi untuk melihat arus uang masuk atau penjualan badan usaha. Anda tinggal memilih From Date dan To Date di kolom Search by Date, lalu klik Search. Cash Book berfungsi untuk melihat arus kas uang masuk dan keluar di dalam kegiatan badan usaha. Anda cukup memilih From Date dan To Date di kolom Search by Date, lalu klik Search. Accounts Payable Liabilities berfungsi untuk melihat arus uang keluar atau pembelian badan usaha. Anda cukup mengklik From Date dan To Date di kolom Search by Date, lalu klik Search. Profit and Loss Statement berfungsi untuk melihat arus kas uang masuk dan keluar di dalam dan di luar kegiatan badan usaha. Anda cukup memilih From Date dan To Date di kolom Search by Date, lalu klik Search. Commission berfungsi untuk membuat lembar komisi badan usaha. Commission View berfungsi untuk membuat lembar komisi Anda. Anda nanti tinggal memilih Freelancer, kemudian pilih From Date dan To Date. Stock berfungsi untuk menyimpan data stok gudang barang badan usaha. Di dalam modul ini terdapat Stock View, Stock In, Stock Out, dan Stock Damage. Stock View berfungsi untuk melihat jumlah stok gudang barang Anda. Anda cukup memilih Product Name di kolom Search by Product Name atau memilih Vendor Name di kolom Search by Vendor Name. Stock In berfungsi untuk memasukkan jumlah stok gudang barang Anda. Anda tinggal memilih Order Name dan setelah itu klik Enter. Jika data semua sudah cocok, Anda klik Add Stock. Jika tidak ada yang sesuai, Anda klik Reset. Jika ingin membatalkan untuk memasukkan barang, klik Cancel. Stock Out berfungsi untuk melihat jumlah stok gudang barang Anda yang keluar. Anda cukup memilih Product Name di kolom Search by Product Name. Stock Damage berfungsi untuk memasukkan jumlah stok gudang barang Anda yang rusak. Cukup memilih Product Name dan input quantity di kolom Add Damage. Payment berfungsi untuk membuat pembayaran badan usaha. Di dalam modul ini terdapat Sales Payment dan Purchase Payment.
Sales payment berfungsi untuk melakukan pembayaran penjualan Anda. Anda cukup memilih sales order number di kolom search by order number. Nanti akan muncul tabel yang berisi date, order number, customer name, total amount, amount received, outstanding amount, dan action. Purchase payment berfungsi untuk melakukan pembayaran pembelian Anda. Anda cukup memilih sales order number di kolom search by order number. Nanti akan muncul tabel yang berisi date, order name, firm name, total amount, paid amount, outstanding amount, dan action. Barcode berfungsi untuk membuat barcode untuk barang yang Anda pasarkan. Anda hanya perlu memilih salah satu kolom tersebut. Jika Anda memilih kolom search by product name, maka Anda harus menginput product name, atau jika Anda memilih kolom search by category name, maka Anda harus mencari produk berdasarkan kategori. Setelah Anda memilih, maka akan muncul tabel yang berisi entry date, product name, kategori, selling price, barcode, dan action. Anda perlu mengklik action dan Anda perlu menginput beberapa barang yang akan diberikan barcode, maksimal untuk 30 barang. Setelah Anda input, maka Anda perlu mengklik gambar box dan barcode berhasil diunduh.